wabarakatuh. Kali ini Mr. Jowo sedang berkunjung ke salah satu perusahaan ya, yaitu perusahaan dalam bidang fotografi dan videografi. Jadi di 5 Minute Inspiration ini kita akan sama-sama melihat peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Karena memang pada saat sekarang ini kan lagi musim yang memang menyulitkan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi jangan putus asa, karena pengalaman dan juga kesempatan kalau kita ramu menjadi satu maka akan menjadi sebuah peluang. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana peluang di masa pandemi untuk anak-anak muda yang luar biasa ya menurut saya, karena mereka masih survive dan masih bisa berjuang bersama-sama melawan keadaan. Ini adalah salah satu upaya mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri. Kita bisa melihat kreativitas anak muda yang menurut saya memang masih sangat muda, karena sekelas anak berusia 18 sampai 30 tahun sudah bisa memiliki studio seperti ini kan. Ini sudah merupakan prestasi yang memang harus diacungi jempol ya. Oleh karena itu jangan putus asa bagi kalian yang memang punya talent. Jangan sampai berdiam diri di rumah tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan ini adalah salah satu contohnya perusahaan kecil yang dinaungi oleh RGB Studio ya. Nah, di sini RGB Story. Kesempatan itu muncul bukan karena memang kesempatan itu datang dengan sendirinya, tapi kita bisa menciptakan peluang itu dari apa-apa yang kita lihat di dalam kebutuhan masyarakat. Karena memang bisnis entertainment, bisnis hiburan semakin banyak. Dan hal itu juga memerlukan adanya dokumentasi, sehingga mereka berpikir bahwa bisnis dokumentasi berupa videografi dan fotografi memang sangat menjanjikan untuk masa depan mereka. Yang mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan pemilik ya, atau boleh dibilang CEO dari RGB Story. Nanti bagaimana sih awal mula perjuangan mereka, kemudian branding, dan kemudian mereka bisa merasakan hasilnya sehingga mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu bagian dari bisnis fotografi videografi yang memiliki kepercayaan, tingkat trust dari masyarakat yang sangat tinggi. Dan mereka juga join dengan vendor-vendor dari WO yang sudah sangat terkenal di daerah ini. Alright guys, ini adalah CEO dari RGB Story ya. Kita tanya-tanya sedikit karena ini cuma 5 menit ya. Kita tanya, kok bisa di masa pandemi Anda bisa tetap survive? Wah, strategi kita yang gimana caranya harus tetap bertahan di era pandemi ini. Karena walaupun masa pandemi, orang yang menikah tetap ada. Tapi banyak loh vendor lain yang lose job gitu, sampai nol jobnya. Ya memang, kita juga tidak bisa tidak bisa terelakkan hal itu. Itu pengaruh apa? Branding atau memang kepercayaan dari vendor lain? Dua-duanya memang berpengaruh. Pertama dari branding juga, yang kedua memang kepercayaan, walaupun memang ada banyak pesaing. Tapi karena memang kita membranding RGB Story ini adalah sebuah vendor yang lumayan bisa sangat-sangat dipercaya ya. But one thing, seusia semuda ini sudah memiliki segalanya, dalam arti dibandingkan dengan anak muda yang lain kan kita melihat Anda ini sudah jauh di atas mereka gitu, secara finansial ataupun secara pekerjaan gitu kan. Meskipun pekerjaan Anda boleh dibilang pekerjaan swasta ya. Yang fluktuatif antara pemasukan dan pengeluaran. Betul, sangat tidak terprediksi ya. Tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan Anda bisa melampaui orang-orang yang berada di zona nyaman gitu. Nah, menurut Anda harapan untuk ke depan bagaimana untuk anak-anak muda di sekitar kita yang memang membutuhkan kesempatan seperti ini? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan, karena di masa-masa kedepannya industri kreatif akan terus berkembang dan memang menjadi salah satu wadah kita untuk bisa berekspresi lebih banyak dimanapun kita sebenarnya. Karena memang untuk skill di masa ke depan akan sangat-sangat dibutuhkan orang-orang yang selalu bermain dengan kreativitasnya. Update selalu, baik dengan teknologi, dengan kreativitas, skill dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih nanti untuk anak-anak muda ke depannya mereka bisa lebih memanfaatkan apa yang mereka punyai, skill yang mereka miliki, terus juga bisa, karena zaman sekarang teknologi sudah sangat pesat ya. Pembelajaran segala sesuatunya itu bisa didapatkan dengan mudah,
Dan buat anak-anak muda juga intinya sih jangan Ada perasaan khawatir mereka akan menjadi pesaing itu akan selalu ada. satu saat. Suatu saat akan selalu ada karena dalam industri Nah, apa bisnis, upaya Anda untuk menahan supaya tidak tersaingi? saya sebenarnya jujur tidak ada upaya untuk menahan apapun ketika mereka sudah tumbuh menjadi katakanlah seorang Tapi kita fotografer. tahu kan bahwa banyak sekali freelance yang Benar. hanya dengan bermodalkan satu buah kamera mereka Benar. merasa sudah pro begitu. Benar, banyak sekali. Itu banyak gimana sekali. menanggulanginya seperti itu? Saya sendiri kalau untuk menanggulangi hal seperti itu sebenarnya tidak ada paksaan lebih sebenarnya, tidak ada push yang kamu harus stay di sini, tidak boleh kemana-mana, dan justru hal itu akan membuat mereka jadi semakin terbelenggu sebenarnya. Terbelenggu bahwa mereka sebenarnya ketika mereka sudah tahu di sini memang lumayan mendapatkan hal yang banyak, kemudian mereka berpikir sepertinya kalau saya harus buka sendiri kayak ini akan lebih baik gitu. Nah kalau kita terus pegang erat, kalau kita terus belenggu mereka, justru mereka akan mudah berpikir untuk seperti itu. Tapi dengan kita bicarakan secara teman, sahabat, keluarga, bahkan secara teman bisnis, maka itu akan menjadi sesuatu yang bagi mereka di sini adalah harga mati. Berarti untuk pengelolaan hal seperti itu memang sudah disepakati. Sudah disepakati karena memang saya pun akan selalu menyampaikan ke mereka bahwasanya industri bisnis atau dunia bisnis itu akan selalu berkembang dan akan selalu kedepannya bisa menjadi lebih rumit, bisa menjadi lebih sangat-sangat kejam gitu. Karena tidak akan mengenal ini kawan, ini lawan, ini Untuk menciptakan siapapun gitu. image di masyarakat, untuk trustnya muncul dari masyarakat menghubungi Anda, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya saya Selain kualitas. Nah, selain dari kualitas sendiri, sebenarnya public speaking kitanya ya, maksudnya skill kita untuk bisa berkomunikasi dengan klien gitu, meyakinkan mereka, dan itu adalah salah satu modal utama buat kita main di industri wedding juga. Dengar-dengar Anda kan kerjasama dengan vendor-vendor yang cukup lumayan ternama ya di daerah kita ya, Indramayu ya. Ini kan memang tidak terpikir sebelumnya bahwa Ya, betul. anak muda yang sedikit banyak memang bergelut di bidang fotografi itu kan memang sangat banyak sekali. Pada awalnya bagaimana kok bisa mereka melirik Anda sebagai salah satu co-vendor untuk keinginan mereka? Nah, ini awalnya kita itu sebenarnya membranding diri kita itu gimana caranya supaya si klien bisa datang ke kita secara langsung. Awalnya seperti itu. Akhirnya kita dapat klien secara langsung. Cuma balik lagi setelah kita berpikir ulang bahwasanya kayaknya kita juga mesti perlu kerjasama dengan vendor gitu. Nah, masuk awalnya bisa ke vendor itu adalah ya memang sebenarnya karena ketemu di lapangan aja. Anda yang mengajukan proposal atau mereka yang minta? Awalnya saya tetap saya harus majuin dulu gitu kan, karena masing-masing vendor biasanya kayak dari Perias atau WO mereka punya vendor wow sendiri gitu. Cuma kita mencoba untuk pede aja gitu, masuk ke vendor, menawarkan kualitas yang kita punya, Ternyata menawarkan harga yang bisa bersaing dengan vendor-vendor lain gitu. Dan ternyata memang awalnya hanya ada 1 sampai 2 vendor yang masuk, tapi sekarang ya alhamdulillah setelah kita mencoba untuk kesana kemari bisa dapat vendor dari luar Indonesia juga. almost vendor yes ya jadi story ya. Sistem kita yang menurut kita ini sangat-sangat beda dari yang lain ya. Oke. Dari segi outputnya sendiri gitu, dari segi editingnya sendiri, workflow-nya juga kita sudah mulai bedakan dengan sebelum-sebelumnya. Itu kalau dari awal-awal sebelumnya, dari awal-awal katakanlah 2017 sampai ke 2019 itu kita kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Ya. Cuma ketika masuk di 2020 ke 2021 kita mulai beresin manajemennya, kita mulai beresin juga percepatan prosesnya. Jadi kita sekarang bisa lebih cepat di kisaran 1 sampai 2 bulan. Coba bangun selama ini. Satu, sebenarnya saya pengen manage untuk makeup artist istri saya. Ya, karena kebetulan istri saya juga seorang makeup artist gitu kan. Jadi saya tuh Kalau pengen boleh tahu apa namanya? Desi Wijayanti. Desi Wijayanti. Memang itu sudah sangat terkenal dari dulu ya. Iya, alhamdulillah. Sempat berubah nama ya kalau. Sempat berubah dulu Desi Barbie. Desi Barbie ya. Sekarang sudah rebranding menjadi Desi Wijayanti Makeup. Orangnya sama. Itu saya pengen banget bisa manage brandnya istri saya. Terus juga mungkin agak sedikit bergeser. Kayaknya pengen deh suatu saat coba untuk bermain di dekorasi. Oke. Ada orang begitu ya. Setiap dari awal mereka bekerja, kemudian berusaha, kemudian sudah merasakan hasilnya, mereka akan lebih tinggi lagi ekspektasinya. Mudah-mudahan apa yang mereka ekspektasikan akan terjadi. Oke guys, jadi kesimpulannya bahwa apapun keinginan kita, memang kalau tidak diwujudkan hanya sebagai daydreaming atau nightmare bahkan, itu tidak akan pernah terjadi. Ini salah satu contoh, yaitu adalah tidak pernah ada sesuatu yang bisa menghambat kita selain
kita mau atau tidak untuk bergerak. Jelas. Kita mau tidak untuk berubah, kita mau tidak untuk bangun dari keterpurukan gitu kan. Kadang-kadang dalam perjalanan dunia bisnis semacam ini yang namanya terpuruk itu pasti ada kesalahan, kemudian Pasti. komplain dan lain sebagainya pasti ada. Tapi Pasti. hal itu bukan menjadikan kita patah semangat, tetapi Ya. hal itu merupakan salah satu kunci bahwa itu adalah kritikan yang sangat membangun bagi mereka sehingga terciptalah manajemen yang begitu luar biasa sehingga kalau boleh dibilang ini adalah vendor tercepat dalam produksi kreativitas mereka. Iya. Jadi itu menyediakan jasa pelayanan untuk bidang kreativitas fotografi dan videografi. Jadi kalau untuk kualitas memang ada harga, Betul. ya kan? Kuantitas kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan harga. Tapi kalau Anda mencari kualitas, jelas harga memang sudah meyakinkan. Itu harga memang sudah tidak bisa berbohong. Ya, ini tidak bisa ditawar ya. Harga paket. Nggak ada harga teman kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi RGB Story Harga teman, kualitas juga teman biasanya. Kalau jangan sampai Anda make up mahal-mahal pakai Fauzi Nugraha, Mas Fauzi sehat. sehat. Tiba-tiba pakai vendor fotografi yang kurang mumpuni sehingga hasilnya tidak maksimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sharing kepada kalian. Judulnya 5 minute inspiration, tapi mungkin 10 minute inspiration. 15 minute. 15 minute. Thank you for your attention. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Mr. Jowo, share, like ya kan, supaya saya akan memberikan banyak sekali inspirasi buat kalian, bukan hanya teman-teman saya, tapi semua orang yang mungkin menjadi inspirasi untuk bisnis, untuk menjadi penghidupan yang layak buat kalian semua akan kami berikan kepada semua. Because Mr. Jowo is always with you. Wow, luar biasa. Thank you. Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.